kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Kamu juga menyapa yang ada di rumah melalui Zoom. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, pagi hari ini kembali kami merendahkan diri kami, hati kami di hadapan-Mu. Engkau melayakkan kami, menguduskan kami dengan kuasa darah-Mu. Pagi hari ini kami merindukan Engkau Tuhan lebih dari segalanya. Kami rindu berjumpa dengan Engkau Tuhan sebagai pribadi yang akan melawat memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Bahwa Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa. Kita akan serukan namanya. Sambil bertepuk tangan kita. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, berkata mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Engkau Maha Besar Tuhan, Maha Kuasa. Haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, berkata mulia. Nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkata mulia. Nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, berkata mulia. Nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkata mulia. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Haleluya, bersorak-sorai. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang kami agungkan Tuhan. Kami menyanyikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Kita akan persiapkan hati kita untuk berjumpa dengan Tuhan pagi hari ini. Bapakku datang. Haleluya.
Ku percayalah ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagi. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau buktimu. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkata, berkuasa. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkata, berkuasa.
Dia ada di sini. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku Tuhan, di hidupku. Mari kita sembah Dia, mari kita agungkan Dia, Dia yang layak disembah, Dia yang layak ditinggikan. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah gunung batu keselamatan kami. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus Tuhan, Yesus Raja. Segala kemuliaan hanya bagimu, segala kebesaran hanya bagimu. Terimalah penyembahan kami, terimalah pujian kami. Kau yang layak, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak disembah. Yesus Tuhan, namamu ku tinggikan, namamu ku agungkan. Sebab Engkau besar, sebab Engkau ajaib. Dimuliakan namamu, ditinggikan namamu. Kau yang terlebih besar, Engkau yang terlebih besar. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Dimuliakan namamu, ditinggikan namamu. Dilaba-laba-sande, inalama-laba-laba-laba-sande, inalama-lama-yaso. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak disembah, Kau yang layak terima pengakuan, Kau yang layak terima pujian kami. Sembah dan puji bagimu, sembah dan puji bagimu, Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu di dalam roh dan kebenaran-Mu. Yesus Tuhan, hanyalah namamu, namamu yang kudus, namamu yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pengorbanan-Mu, terima kasih buat karya-Mu Tuhan. Jika saat ini kami boleh ada, itu semua karena kasih-Mu, itu semua karena kemurahan-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami merindukan Engkau lebih dari segala-galanya. Kami merindukan kami boleh berjumpa dengan pribadi-Mu, pribadi yang mengasihi Engkau Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Kami rindu hadirat-Mu memenuhi tempat ini,
memulihkan setiap kami, memulihkan hati yang terluka, menyembuhkan setiap kami yang sakit. Urata maya tarapata raya sikta alapala pasikta ureme sikiminikan labahala bayana nabasik. Sebab Engkau yang layak ditinggikan, sebab Engkau yang layak diagungkan, Engkau yang bertakhta di atas pujian umat-Mu, Engkau yang bertakhta di atas pujian kami. Kami rindu pagi hari ini akan lawatan-Mu Tuhan, akan jamahan-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu memenuhi tempat ini, hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, bahwa kuasa-Mu terlebih besar dalam hidup kami. Kuasa-Mu terlebih besar dari kami. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan mengikat hidup. Kuasa-Mu yang terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidup. Kuasa-Mu terlebih besar,
Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh karena seizinku. Tuhan selalu kuasa-Mu terlebih besar dalam menolong, dalam melindungi, dalam menyelamatkan setiap kehidupan kami yang kami alami dan kami rasakan tepat pada waktunya pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama, berhimpun bersama-sama, baik di ruangan gereja ini maupun di ruang Zoom. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami semua untuk kami boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kehidupan kami semua. Kami yakin Tuhan bertahta di atas pujian dan penyembahan kami untuk memulihkan setiap kehidupan kami, dan lanjutkanlah karya-Mu dalam pemberitaan firman Tuhan saat pagi hari ini. Hamba-Mu yang serba sangat terbatas, Roh Kudus, mampukan hamba-Mu untuk mampu sampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan benar, dan di dalam kehendak-Mu saja. Dan berikan kemampuan kepada kami untuk mempercayai firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena pada akhirnya yang berbahagia hanya mereka yang melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah hati kami seperti tanah yang baik yang siap ditaburi oleh benih-benih firman Tuhan yang nantinya akan bertumbuh berkembang dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi Shalom, dan biarlah kasih anugerah Tuhan yang melimpah memenuhi kehidupan kita semuanya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita hari-hari ini kita bisa beribadah, kita bisa berdoa bersama-sama di gereja ini, tentu itu dari pergumulan-pergumulan kita, dari keputusan-keputusan ketika kita sudah rapat dengan baik, berkali-kali kita rapat, kemudian kita putuskan sesuatu, dan hari ini kita bisa bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi tetap kita menjaga diri kita, tetap waspada supaya kita tetap menjaga diri dari segala penyebaran COVID-19, tetap perhatikan protokol kesehatan supaya kita bisa mengalami keamanan dan kenyamanan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, seraya kita juga tetap berdoa biar COVID cepat berlalu, khususnya di Kota Batu, supaya aman dan kita bisa leluasa beraktivitas kembali, dan kita bisa leluasa untuk kita beribadah kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara, pagi hari ini saya akan menyampaikan atas pertolongan Tuhan bagaimana membuat sebuah keputusan. Pagi hari ini bagaimana kita akan dibimbing oleh firman Tuhan untuk membuat sebuah keputusan. Karena setiap hari, jadi seorang peneliti dari saya mengutip dari seorang peneliti dari Columbia Business School yang bernama Sena Legal. Dari penelitiannya dia menuliskan bahwa rata-rata manusia menentukan keputusan setiap harinya 70 keputusan. Kalau dihitung lagi satu bulannya 2.100 keputusan, dan dalam waktu 1 tahun
25.500 keputusan. Bapak Ibu tentu diperhadapkan kepada keputusan-keputusan. Apa yang Bapak Ibu alami hari ini, apa yang terjadi hari ini adalah keputusan-keputusan di masa-masa yang lampau, sehingga keputusan yang Bapak Ibu ambil bisa menjadikan Bapak Ibu seperti sekarang ini. Dan keputusan-keputusan yang akan kita ambil hari ini itu akan menentukan masa depan kita. Itulah sebabnya saya mengajak supaya setiap kita mengambil keputusan dengan tepat, dengan benar, dan dalam kehendak Tuhan. 70 itu diantaranya ketika Bapak Ibu bangun pagi, Bapak Ibu akan diputuskan saya mau berdoa atau tidak. Itu keputusan. Ibu-ibu yang ada di rumah ketika mulai memasak sudah mulai memutuskan masak apa hari ini. Bapak-bapak mau pergi kerja sudah diputuskan mau kerja berangkat jam berapa hari ini, pulang jam berapa hari ini. Dan keputusan-keputusan itulah yang mewarnai setiap kehidupan kita. Dan keputusan-keputusan yang kita ambil supaya kita tidak ceroboh, tetap kita berwaspada dan berhati-hati. Sebagai petunjuk kita akan melihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-33. Kalau Bapak Ibu yang ada di rumah di ruang Zoom, Bapak Ibu dekat dengan Alkitab, bisa diambil dan bisa dibaca. Kalau di gereja kan harus dibawa, atau mungkin di HP juga bisa. Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang melihatnya dan mengejek dia, sambil berkata, orang itu memulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan dengan mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Bapak Ibu dan saudara, ayat-ayat ini memang mengacu kepada satu pembelajaran menjadi seorang murid. Tetapi di pagi hari ini saya akan melihat dari sisi yang lebih jauh untuk kita bisa menjadi orang yang penuh hikmat, untuk bisa memutuskan segala sesuatu dengan tepat di dalam pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus dalam perumpamaannya memberikan dua gambaran jelas. Seorang yang sedang membangun rumah, seorang yang sedang mendirikan bangunan, dia harus duduk dahulu mempertimbangkan dengan baik apakah fasilitas-fasilitas yang dia milikinya cukup untuk mendirikan sebuah rumah, sehingga ketika dia mulai meletakkan dasar dan mulai membangunnya, maka bangunan itu akan selesai tepat pada waktunya. Dan yang kedua yang seirama dengan itu, raja manakah jika akan menghadapi peperangan, akan menghadapi musuh 20.000 dengan 10.000 pasukan yang dia miliki, dia akan menghitung kekuatan, kapasitas, kemampuan prajuritnya, apakah satu orang
bisa menghadapi 2 orang atau 3 orang atau 4 orang, atau kapasitas prajuritnya 5 orang sama dengan 1 musuh yang ada di luar sana, maka ketika dia mempertimbangkan dengan baik, ketika dirasa tidak ada kemampuan, maka raja itu akan menulis surat perdamaian supaya apa yang diputuskannya tidak menjadikan kerusakan yang lebih besar di kerajaan dan bangsanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan 3 hal penting bagaimana memutuskan segala sesuatu, bagaimana kita mengambil sebuah keputusan. Karena keputusan-keputusan yang kita ambil akan berdampak pada diri kita, akan berdampak pada keluarga kita, akan berdampak pada gereja, bahkan akan berdampak kepada bangsa yang kita cintai ini. Itulah sebabnya 3 hal yang akan kita sampaikan, tetapi 1 yang utama yang tidak akan saya bahas hari ini, tetapi ini mutlak, ini harus, dan ini hukumnya wajib sebelum kita memutuskan segala sesuatu, yaitu doa. Sebelum kita mengambil keputusan, baik keputusan yang bersifat besar menurut ukuran kita, maupun ukuran kecil menurut kita, lebih baik kita berdoa dulu kepada Tuhan, supaya Tuhan menyatakan dan memberikan hikmat-Nya kepada kita. Pendek kata, jangan memutuskan segala sesuatu sebelum kita berdoa. Bapak, Ibu, dan saudara, dalam mengambil keputusan penting dalam kehidupan saya, keputusan penting yang sudah saya ambil adalah ketika saya memutuskan untuk menikah. Ketika saya memutuskan untuk menikah, saya membawa calon saya kepada orang tua saya. Saya bertanya, "Pak, bagaimana dengan yang saya bawa?" Ya, sekalipun saya agak lumayan bunder gini, ya punya pacar dulu lebih dari 1. Jadi jangan ditiru, tapi ya. Saya bawa kepada orang tua saya. Dan ketika saya tanya kepada orang tua saya menjawab, "Kamu pikir-pikir dulu." Saya tahu ketika orang tua saya berkata demikian, maka sudah sebenarnya dia berkata jangan. Tapi karena dia tidak mau melukai hati anaknya, saya bawa lagi, tetap berpikir, "Kamu pikir-pikir dulu." Tetapi ketika saya bawa yang ketiga, bapak saya berkata, "Doa, bawa dalam doa." Itu artinya setuju bapak saya. Bapak, Ibu, dan saudara, dalam memutuskan masa depan saya dalam hal pernikahan, saya mesti menuruti apa kata orang tua saya. Saya harus berdoa sungguh-sungguh, karena saya tahu bapak saya adalah orang yang mengasihi Tuhan, yang hidup dekat dengan Tuhan, sehingga saya tidak akan memaksakan kehendak saya. Ketika saya memutuskan untuk menikah, saya harus dapat restu dari orang tua saya. Bisa saja orang tua memberikan restu dengan terpaksa. Kalau sudah kadung cinta, hamil duluan, gak mungkin orang tua tidak menyetujui. Tetapi itu persetujuan yang bukan dari hatinya. Bapak, Ibu, dan saudara, dan ketika persetujuan itu, doa atau restu itu tidak keluar dari hati, akan banyak risiko-risiko yang pasti akan dihadapi. Itulah sebabnya saya mengajak rekan-rekan muda yang mungkin akan berumah tangga, libatkan orang tuamu yang takut akan Tuhan. Doakan supaya keputusan yang diambil itu akan membawa dampak yang besar. Selain daripada berdoa, saya mengajak pada yang pertama, prinsip yang pertama, yang doa adalah hal utama. Sekarang pertimbangan-pertimbangan yang pertama adalah, yang pertama, sebelum kita mengambil sebuah keputusan, cermati semua fakta-fakta yang ada. Jadi kita mesti cermati fakta-fakta, kenyataan-kenyataan yang ada.
dalam Lukas pasal 14 ayat 28 tadi, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Sebelum memutuskan sesuatu, kumpulkan fakta sebanyak-banyaknya untuk mendukung ataupun untuk kita tidak melanjutkan keputusan-keputusan yang akan kita ambil. Sebagai contoh, tahun 2016 ketika saya mulai membangun gereja di Desa Taman Satria, ketika jemaat sudah merindukan tempat untuk beribadah, saya mulai berdoa. Dan ketika berdoa, ada pernyataan dari Bapak Kepala Desa, kemudian yang meneguhkan apa yang akan kami rencanakan. Kemudian saya hitung kemampuan jemaat berapa, apa yang bisa dilakukan. Terus kemudian cari bahannya sulit atau sukar ketika saya di atas gunung, karena harus cari 12 kilo lagi dari bawah untuk barang-barang bisa ke atas. Medannya lumayan sulit pada waktu itu. Tetapi dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan, dengan kapasitas yang Tuhan berikan, sehingga mulai diletakkan batu pertama. Kemudian atas pertolongan Tuhan, berdiri sampai sekarang ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu membutuhkan informasi-informasi yang benar. Ketika kita memutuskan sesuatu, kita mesti bertanya, mesti kita menggali informasi yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan, bukan berdasarkan hoax atau kebalikan dari fakta yang sebenarnya. Sebab seringkali orang-orang memutuskan segala sesuatu atas dasar fakta yang belum jelas, sumber yang belum jelas, sehingga keputusannya juga menjadi keputusan-keputusan yang salah. Itulah sebabnya sebelum memutuskan sesuatu, cermati segala fakta yang ada. Sebelum membuat keputusan, kita harus memastikan untuk mendapat sebanyak mungkin informasi yang dapat dipercaya. Jangan sampai kata pepatah mengatakan kita melompat sebelum melihat. Sebelum kita melihat banyak hal, kita lompat, tahu-tahu jatuh dalam jurang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan pertimbangan-pertimbangan ini kita bisa melihat, belajar dari pengalaman seorang jenderal yang bernama Eisenhower pada Perang Dunia yang kedua, di mana jenderal ini mau berperang melawan Jerman. Dia memutuskan segala sesuatu. Dia bertanya kepada jenderal-jenderal yang ada di sekitarnya, yang pada waktu itu dikenal sebagai Operasi Overlord, yang melibatkan 3 juta tentara. Dan dalam peperangan itu 200.000 orang meninggal dan ratusan ribu lain luka-luka. Dan akhirnya mendapatkan kemenangan dengan Prancis menang melawan Hitler. Bapak, Ibu, dan saudara, tetapi tidak lepas dari seorang yang menjadi pakar di sekitarnya. Termasuk sebelum dia menyeberang dan memutuskan untuk mendaratkan pasukannya yang besar itu di pantai di Prancis pada tanggal 6 Juni 1944. Dia tanya, mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari seorang yang ahli di bidang cuaca. Dan ketika itu diputuskan tanggal itu di pantai Normandia dan peperangan dimenangkan. Bapak, Ibu, dan saudara, dengan fakta-fakta yang kita punyai, ketika kita memutuskan sesuatu, dan pastikan kita akan mendapatkan kemenangan. Ketika Bapak, Ibu, dalam perjalanan kehidupan pernah memutuskan sesuatu dan pernah salah,
Bisa saja pernah salah. Tapi mari kita akan lakukan yang terbaik. Yang kedua, dalam memutuskan sebuah keputusan, yang kedua adalah timbang baik-baik konsekuensinya. Pertimbangkan dengan baik konsekuensinya. Dalam Lukas pasal 14 ayat 31 dan 32, atau raja manakah yang kalau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan dengan mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, dia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh supaya menanyakan syarat-syarat pendamaian. Bapak, Ibu, dan Saudara, seorang raja ini penuh hikmat. Jika dia menghadapi musuh tidak mampu, maka dia membuat surat menanyakan perdamaiannya seperti apa, supaya dia tahu konsekuensinya. Kalau kalah dia akan mengalami kehancuran, dan kalau dia menawarkan perdamaian, paling tidak rakyat yang dipimpinnya dalam kondisi yang aman. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika konsekuensinya kita pertimbangkan, mungkin kita pernah mendengar, aku tidak pernah berpikir sejauh itu. Ketika kita sudah memutuskan sesuatu, aku tidak pernah mikir sejauh itu. Kata-kata ini yang sering kerap terdengar dari seorang yang baru menyadari bahwa dirinya membuat kesalahan yang fatal. Keputusan yang baik membutuhkan pola pikir jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Perlu kita pertimbangkan. Suatu keputusan yang ceroboh kadang dapat membawa akibat yang fatal. Setelah fatal baru saya nggak mikir sejauh ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Ini juga yang dikisahkan di dalam Perjanjian Lama. Kisah Esau, anak Ishak, Esau dan Yakub. Karena kebutuhan perut, maka dia memutuskan hal-hal yang merugikan dia dengan fatal. Hanya karena kebutuhan perut, hanya karena kebutuhan sesaat, hanya karena kesenangan sesaat, hanya karena kepuasan sesaat, maka Esau kehilangan kekekalan yang seharusnya menjadi miliknya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, timbang baik resiko dan konsekuensinya. Ketika Bapak Ibu memutuskan hari Minggu aku akan beribadah kepada Tuhan, itu juga ada risiko dan konsekuensinya. Saya akan mendapat kehidupan yang kekal di hadapan Tuhan. Saya memutuskan hari ini untuk melakukan yang benar, sementara yang salah ada di depan juga. Tetapi saya memilih yang benar, itu juga akan berdampak kepada kekekalan. Tapi jika karena kesenangan sesaat, kepuasan sesaat, karena perut, kita memutuskan hal yang salah, maka kita akan kehilangan yang utama. Sehingga sebutan-sebutan Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub harusnya Allah Esau. Kenapa? Karena dia anak yang sulung, yang berhak menerima hak kesulungan. Tetapi karena dia memilih sesuatu yang salah, maka hilang semuanya. Demikian juga di dunia ini. Ketika kita memilih sesuatu yang salah, maka kita akan binasa. Pilihlah yang tepat, pilihlah yang benar, timbang konsekuensi-konsekuensi, maka kita akan menjadi orang yang berhikmat. Maka jika ada kesempatan untuk beribadah, beribadahlah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jika ada kesempatan untuk membaca Alkitab, bacalah sungguh-sungguh Alkitab. Jika ada kesempatan untuk berdoa, berdoalah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena umur kita
kita tidak ada yang tahu. Ada tetangga yang 30 tahun meninggal karena COVID. Ada beberapa teman yang tanpa diduga tiba-tiba meninggal. Itu sebabnya mari kita mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Jangan karena tergoda, tergiur dengan segala sesuatu yang fana ini, maka kita kehilangan yang besar, yaitu kehidupan yang kekal. Yang ketiga, jangan tergesa-gesa. Ketika memutuskan sesuatu, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Pertimbangkan dengan baik, renungkan dengan baik. Bahkan ada pepatah mengatakan, tidurlah dahulu sebelum membuat keputusan, jangan sebaliknya. Jadi tidur dulu sebelum membuat keputusan, artinya tenang dulu. Jangan dalam kondisi emosi ambil keputusan. Jangan dalam kondisi marah ambil keputusan. Tetapi ambil keputusan saat kita tenang, saat hati tenang, saat situasi reda, maka ambillah keputusan dan jangan tergesa-gesa. Jangan terburu-buru. Memang perlu ketepatan waktu, perlu cepat, tetapi jangan tergesa-gesa. Kesabaran, ketenangan, penolakan kepada ketergesa-gesaan kerap akan berujung pada keputusan yang akurat. Oleh sebabnya keputusan apapun yang Bapak Ibu ambil untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk gereja, dan untuk kekekalan ke depan, itu akan sangat menentukan. Kalau saya mencoba mencontek apa yang dikatakan seorang pebulu tangkis tahun 70-an, namanya Earl Monroe. Begini, bersabarlah dulu, biarkanlah permainan itu mendatangimu. Jangan tergesa-gesa, cepat itu harus, namun sekali lagi jangan terburu-buru. Segala sesuatu harus dilakukan dengan cermat, dengan tepat dalam pimpinan Tuhan. 3 hal ini yang akan menolong kita untuk kita memutuskan dengan baik. Keputusan-keputusan baik yang bersifat jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, yang bersifat untuk hidup hari ini maupun hidup yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita. Di atas semuanya itu, doa mutlak dan harus dilakukan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mohon Tuhan ajar kami untuk menghitung hari-hari sedemikian hingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Kalau Bapak Ibu di hari-hari yang lalu sempat memutuskan yang salah, tidak ada kata terlambat untuk memperbaikinya. Hari ini kita akan datang kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami memperoleh hati yang bijaksana. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bila kita memutuskan segala sesuatu dengan tepat, dengan benar, haleluya. Ajar kami Bapa menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Tuhan hidup dalam
Bapa, ajar kami Bapa menghitung hari-hari agar kami beroleh hari bijaksana. Ajar kami Tuhan hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah Tuhan, mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Katakan mulialah namamu Tuhan, mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Ya Tuhan, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Biarlah pagi hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Jika hari-hari yang lampau Bapak Ibu sudah memutuskan sesuatu dengan berdoa, dengan benar, bersyukurlah, karena itu ada dalam hikmat Tuhan. Jika sempat memutuskan sesuatu yang salah sehingga berdampak pada kehidupan di masa kini, masih ada kesempatan untuk memperbaiki, memperbaharui hidup kita di hadapan Tuhan. Jika Bapak Ibu ada yang ingin didoakan, taruh tanganmu di dada, seraya berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang meresponi panggilan Tuhan, yang membutuhkan hikmat Tuhan untuk memutuskan hari-hari ini dan berikutnya dalam hikmat dan pimpinan Tuhan. Hamba berdoa, curahkan berkat-Mu, curahkan hikmat-Mu Tuhan, supaya kami tidak memutuskan sesuatu yang salah. Ketika kami sudah putuskan sesuatu yang salah di masa-masa yang lampau, tolong kami untuk kami bila bisa hidup bijaksana, untuk menghitung, melihat hari-hari yang kami lalui, supaya kami lebih bijaksana di hadapan Tuhan. Biarlah berkat-Mu turun atas kami pagi hari ini. Kami bersyukur, dan biarlah mulai dari hamba-Mu, pengurus gereja, pelayan-pelayan altar, sampai seluruh jemaat Tuhan, kami tidak salah dalam memutuskan sesuatu, terlebih mengenai kehidupan yang membawa kepada kekekalan. Kami akan tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan,
sekalipun banyak godaan, banyak tantangan dan rintangan, pagi hari ini kami memastikan diri, kami tidak mau kehilangan hak kami seperti Esau, karena hanya keburu nafsu, karena lapar dan tidak berpikir panjang. Kami akan penuh hikmat. Mohon Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Berkatilah kami yang datang saat pagi hari ini, baik di ruang gereja maupun yang ada di ruang Zoom, dalam pimpinan dan berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara, pengumuman gereja tidak terlalu banyak perubahan, sesuai yang diinformasikan di Info Mafa, semua akan berjalan seperti biasanya. Hanya tambahan, untuk besok Bapak Ibu, kami dari BPD 1 Jawa Timur akan mengadakan seminar melalui Zoom dengan Pak Bambang Nursena. Jika Bapak Ibu mau ikut, mari saya akan buka ruang untuk jemaat tempat ini, paling tidak 10-15 kalau memang kuotanya mencukupi. Mari, nanti passwordnya agak sedikit berubah. Biasanya passwordnya kan Mafa. Sekarang untuk level Jawa Timur, passwordnya adalah BPD 1 Jatim. Itu aja. Nanti terkait dengan hal itu, nanti kita akan sama-sama belajar dari Pak Bambang Nursena, bagaimana kita menjaga kesatuan di tengah-tengah pluralitas, dan kita menyampaikan satu kebenaran tanpa menyakiti. Bapak Ibu dan Saudara, tetap berdoa pagi melalui Zoom jam 4:30, dan mari saya mengundang supaya Bapak Ibu bisa kita berdoa bersama-sama. Dan hari Senin kaum wanita, dan tetap melalui Zoom, dan hari Rabu MBC kita doa malam, dan khususnya para pelayan-pelayan altar, saya berharap bisa duduk bersama untuk kita berdoa melalui Zoom. Dan hari Jumat jam 6 kita akan mengikuti KKA, belajar Alkitab juga melalui Zoom. Kiranya Tuhan yang sangat baik dan menolong dan memberkati kita semuanya. Kita akan akhiri ibadah kita, dan kita akan memuji satu pujian. Bisa ditayangkan yang terakhir. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-perkataan. Mari kita berdiri bersama-sama. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat
Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Jika kita berdoa, berseru kepada Tuhan, maka putusan-putusan yang akan kita ambil adalah putusan-putusan yang membawa damai sejahtera dan membawa kepada kekekalan. Bapa di surga, kami berdoa untuk kami semua yang sudah datang saat pagi hari ini, baik di ruangan ini maupun di ruang Zoom. Hamba-Mu berdoa, berkatilah nikah rumah tangga kami, berkatilah hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, antar saudara. Biarlah keluarga kami dipenuhi dengan kasih Tuhan, sehingga keluarga kami hadir dengan suasana kerajaan surga di tengah-tengah kami. Mau berdoa untuk setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan memberkati. Tuhan memberkati karya tangan anak-anak-Mu yang datang saat pagi hari ini, sehingga semua diberkati oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang berkekurangan. Semua berkelimpahan dalam berkat Tuhan. Jika kami ada tantangan rintangan dalam kami mencari ekonomi, Tuhan mampukan kami, celingkan mata kami, dan berikan kami inspirasi untuk kami bisa melihat ke depan apa yang harus kami kerjakan, sehingga sekali lagi hidup kami boleh berkelimpahan dalam berkat Tuhan. Kami juga berdoa untuk hubungan kami dengan Tuhan. Saat kami berdoa sendiri bersama keluarga, atau ketika kami beribadah bersama-sama seperti hari ini, biarlah hadirat Tuhan memenuhi kami, hadirat Tuhan menolong setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakan kuasa Tuhan sangat nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk anak-anak yang tidak bisa datang saat pagi hari ini. Tuhan, dimanapun mereka berada, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Tuhan, yang bepergian keluar kota, keluar pulau, dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan ada dalam perlindungan dan berkat-berkat Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, sehingga semua jemaat Tuhan yang tergembala di GSI Amanata Family Batu, semua dalam pimpinan dan berkat Tuhan. Kami juga serahkan persembahan-persembahan kami yang kami berikan karena mengasihi Tuhan, baik persembahan persepuluhan yang menjadi milik dan hak Tuhan, persembahan Natal, persembahan misi, persembahan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya berkat Tuhan berlimpah-limpah terjadi dalam hidup kami, dan kami tidak kekurangan satu apapun, karena Tuhan yang memberkati kami. Dan gereja ini yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan, biarlah kami kelola dengan tepat, dengan benar, dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, pagi ini kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan Tuhan. Mohon penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang akan kami jalani. Biarlah kebajikan, kemurahan, dan keberuntungan senantiasa menyertai kami semuanya. Dan sebelum kami akan pulang, kami akan mohon berkat Tuhan. Biarlah berkat-Mu sajalah yang memberkati setiap kehidupan kami semuanya. Dan untuk doa berkat, saya mohon dengan hormat Bapak Gembala akan berdoa berkat bagi kita sekalian, dan biarlah Tuhan yang akan memberkati kita melalui doa-doa beliau. Biarlah berkat Tuhan akan turun atas kita. Bapa kami yang baik dalam kerajaan surga, yang kami kenal, kami sapa dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Sertai, pelihara, bimbing, dan lindungi seluruh umat-Mu GSI Mafa, jika kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu.
Jemaat Tuhan yang kekasih, terimalah kasih karunia, kasih sayang dari Allah Bapa sepanjang masa. Terimalah kasih Yesus yang penuh kuasa mencari orang yang berdosa. Kasih Yesus Kristus adalah kasih yang penuh kuasa dan mampu mencari orang-orang berdosa, termasuk anggota keluarga kita yang ada di rumah kita yang belum pernah ke gereja atau Senin Kemis dalam beribadah kepada Tuhan. Saudara, bersyukur dan beribadah kepadanya, layanilah Dia sepanjang masa. Berikanlah talentamu, waktumu untuk perkembangan gereja Tuhan melalui penginjilan, melalui membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Segala puji syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Saudara, pulanglah engkau ke rumahmu masing-masing dengan penyertaan tentara malaikat surgawi. Sekarang, esok lusa, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkah nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa dan memohon kepada ya Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan amin.